bahwa ini pembunuhan terencana. Dari awal sudah saya tulis 340, junto 338, junto 351, junto 5556. Tetapi sudah berkembang narasi disebarkan oleh Karopenmas Polri, oleh Kadifhumas Polri, oleh Benny Mamoto dari Kompolnas, oleh Komnas Perempuan, oleh LPSK, maupun oleh Komnas HAM. Inilah tembak menembak mengakibatkan kematian. Hoax ini sudah menyebar dan sudah diterima masyarakat. Bagaimana cara membalik hoax ini? Tentu kita harus pakai logika. Maka saya katakan, kalau tembak menembak, mengapa ada luka lain? Yaitu biru-biru di dada kiri maupun dada kanan, sama tulang rusuk kiri, tulang rusuk kanan. Lalu dia bilang, yang di bawah almarhum Joshua menembak 7 kali, yang di atas menembak 5 kali, yang dari bawah 7 kali tidak kena, yang dari atas menembak 5 kali kena 4 kali, tapi mengakibatkan 7 lubang. Makin aneh. Maka saya kasih tantangan, saya mau tembak menembak dengan Baradae. Kita mau uji, dia di atas, saya di bawah. Siapa yang mati duluan? Walaupun saya belum pernah pegang senjata, karena saya waktu kecil saya mahir tembak menembak pakai ketapel. Saya serius. Teman saya main ketapel-ketapel waktu kecil, dia jago tembak seluruh dunia 10 tahun antar negara. 10 tahun berturut-turut antar negara, dia juara 1 seluruh dunia. Main kita, saya bilang gitu. Terkadang media itu dikira bercanda, saya serius. Lalu kemudian saya mintalah otopsi ulang sama visum et reperti ulang. Saya tidak tidur 3 hari 3 malam menulis surat ini. Saya tulis ke 19 lembaga negara. Presiden, Wakil Presiden, DPR, Panglima, Kapolri, Komisi 3 DPR, kemudian Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Dirtipidum Polri, Karwasidik, kemudian ke Kadipropam Polri, dan lembaga-lembaga termasuk ke Direktur RSPAD, RSCM, RSP, Rumah Sakit Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sebagainya. Saya tulis surat, mohon diotopsi ulang, saya tanggung biayanya. Kemudian atas laporan saya itu, memang media sudah banyak di sana secara doorstop. Karena media ini banyak, penjelasan saya cukup panjang, saya kan senang yang detail-detail supaya masyarakat puas. Lalu berita ini dipotong-potong oleh berbagai media. Lalu dikomentari oleh Denny Siregar, wah itu pengacara tukang cari panggung katanya. Aman dia dengan kameranya wartawan. Baju saya itu aja warna hitam bintik-bintik, belum pernah ke panggung manapun. Yang salah kan wartawannya, kenapa dipotong-potong jadi banyak berita toh? Kalaupun itu dianggap kesalahan. Jadi mulai muncul bajir-bajir, pokoknya mengintimidasi saya. Bahkan ada satu yang saya laporkan, istrinya dugaan pemalsuan, mulai dia ngomong juga Iwan palsu. Padahal saya lapor ke polisi, karena udah saya somasi, udah ketemu bukti palsunya di kementerian. Ikut juga menyerang. Wah ini bukan hanya 5 lembaga negara, tapi juga bajir rupiah, kan begitu. Yes. Menyerang. Nah, lalu kemudian mulailah kita bekerja, mencari saksi. Dapatlah 11 saksi. Mendapatkan saksi ini tidak mudah. Bagaimana mendoktrin saksi yang dari ketakutan jadi berani? Bagaimana saksi yang berpikir apatis tidak mungkin bisa melawan, karena mereka selalu berpikir melawan negara, melawan institusi. Saya katakan kita tidak melawan. Kita menerangkan suatu kebenaran tentang apa yang kita lihat, dengar, dan alami. Bukan melawan. Kita nggak sanggup melawan negara, melawan institusi. Tapi kita harus mengatakan yang benar, kan begitu. Sehingga orang ini mulai timbul keberaniannya, terutama wanita. Kalau laki-laki, terus terang mohon maaf kepada kaum laki-laki, agak kurang pemberani laki-laki ini. Mereka telah mengandung 9 bulan, melahirkan begitu susah, membesarkan dari kecil sampai dewasa, dapat pekerjaan di saat-saat dipotong-potong, maka mereka sakit hati. Kalau laki-laki kita sudah pakai logika, nggak mungkin bisa kita lawan itu. Apalagi juga nanti SP3 kan begitu. Semua pakai logika. Maka dapatlah 11 orang saksi, yaitu dari lingkungan keluarga, dari kekasih, kemudian dari tetangga, kemudian dari rumah sakit. Apa itu? Rumah sakit Sungai Bahar, yaitu yang memasang formalin. Saya briefing semua ini, saya gali keterangannya, dapatlah bahwa sudah ada tindak pidana. Maka saya undanglah penyidik turun dari Jakarta ke ke Jambi. Pemeriksaan di Polda Jambi. Jadi diperiksa sekali 7 orang sekaligus, sisanya 5 disimpan di situ. Saya seperti pengawas di depan begini, saya awasi penyidik bekerja. Setelah selesai di BAP,
namanya BAI, berita acara interview. Saya periksa keterangannya, kok jadi datar-datar semua, kok beda dengan yang diterangkan. Lalu saya protes kepada saksi ini, kok keteranganmu datar-datar, jadi nggak ada tindak pidana? Sudah Bapak, udah aku terangkan, tapi penyidiknya tidak mau tulis katanya. Loh, apa pula ini kan gitu. Maka, loh ini yang di dalam handphonemu kok nggak ditulis? Saya bilang sama kasihnya, sudah saya terangkan Bapak, tapi penyidiknya nggak mau tulis katanya. Maka saya temui jenderalnya, Pak Jenderal, ini kalian ini Polri atau apa namanya itu mengabdi kepada oknum jenderal tertentu? Loh kenapa Bang? Ini kok keterangan saksi datar-datar aja. Maksudnya apa ini? Enggak usah khawatir Bang, buktinya sudah kami screenshot, sudah ada di handphone saya, sudah saya kirim ke Jakarta. Dikasih 7 pula, ini buktinya Bang. Saya aja nggak percaya sama kalian. Kenapa ada bukti di handphone kalian tapi tak ada dalam BAI? Ini maksudnya apa? Oh nanti Bang di dalam BAP. Nggak bisa. BAI inilah yang diuji nanti untuk menentukan status lidik apa naik jadi sidik. Ini harus tertera dalam BAI. Saya bilang begitu. Saya marah. Kok kalian ambil barang bukti tapi dilarang tercatat dalam BAI? BAI inilah yang dipakai bahan kelar di Jakarta untuk menentukan status jadi tersangka atau tidak, jadi sidik atau tidak. Maka saya tulis pakai tangan kanan saya. Saya tulis sedemikian rupa, catat, saya bilang, saya nggak mau di BAP, di BAI juga harus tertulis. Mulai tegang kami, mulai saling tidak percaya. Begitu ditulis di BAP, di BAI, timbul kegelisahan. Bagaimana mengamankan handphone ini yang ada jejak tindak pidana pembunuhan terencana ini? Pikiran mereka bukan lagi ke BAI, tapi sudah ke handphone yang satu ini. Bagaimana mengamankan ini? Saya bilang nggak boleh. Yuk kalau mau kita kasih, tapi harus ada penetapan dari pengadilan. Harus ada penetapan dari pengadilan. Kalau tidak ada saya kasih. Kemudian yuk harus ganti handphonenya dia. Kita tidak boleh merugikan saksi ini. Dia sudah bagus jadi mau saksi. Jangan dibiasakan merugikan orang. Maka sepakatlah itu. Diurus penetapan pengadilan. Ternyata karena alasan hari Jumat dan Sabtu tidak ada pengadilan, maka saya bilang sementara pakai ini, pakai surat korps kepolisian. Tapi harus segera ada urus penetapan pengadilan untuk menguasai barang bukti. Nah, benar, maka malam itu dikirim ke Jakarta melalui melalui internet, digelar di Jakarta, langsung naiklah statusnya jadi sidik. Langsung SPDP juga saat itu juga. Maka hari Sabtu saya mendampingi lagi untuk BAP, Pro Justisia. Jadi hanya dalam satu malam. Jadi Sabtu Minggu saya di sana kerja, masuk lagi ke pedalaman-pedalaman karena saksi kita udah pada pulang di kampung-kampung. Mana jalannya sangat rusak, infrastrukturnya sangat jelek, jadi jalan itu cuma 5 km per jam goyang-goyang begini. Padahal yang selama ini kita dengar infrastruktur itu sangat bagus di seluruh negeri. Wah ini saya sampai mau mual-mual, saya mau muntah. Saking luar biasanya kan begitu. Tapi tidak apa-apa karena ini untuk keadilan. Saya masuk ke desa-desa sampai jam 4 jam 5 pagi kami masih kampung-kampung. Pergi ke rumah Sungai Bahar, pergi ke rumah keluarga, pergi ke polsek, ada yang diperiksa di polsek di mana-mana lagi. Akhirnya selesai lah ini hari Minggu dini hari, nyampe lah kami di kota Jambi jam 6 pagi. Padahal hotel kita bayar cuma begitu aja, nggak ditempatin, cuma buat mandi aja. Setelah itu langsung masuk ke hotel, pergi ke Jakarta. Di Jakarta saya menulis surat sampai 19 surat. Tambahan surat yang pertama, memohon ekshumasi. Karena kita sudah yakin ada tindak pidana. Kemudian saya tidak mandi dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Tidak mandi, tidak ganti baju. Terus saya mengerjakan surat. Lalu kita ambil lagi pesawat untuk hari Rabu. Pagi, kami 8 orang. Tahu-tahu kami dengan dokter sudah 2 kali rapat. Rapat dengan dokter itu yang pertama mengatakan boleh dilihat oleh penasihat hukum, boleh dilihat oleh keluarga perwakilan. Rapat kedua dengan dokter dan polisi menjadi tidak boleh keluarga, tidak boleh penasihat hukum dengan alasan kode etik dokter. Jadi hanya disiapkan CCTV. Kami ditempatkan satu ruangan. Tahu-tahu ketika saya di Jakarta mendadak diundang rapat lagi Selasa, padahal tiket kami sudah hari Rabu saya beli. Maka tiket Rabu itu hangus karena kita batalkan. Sampai sekarang belum ada kembali berapa persen. Maka beli lagi tiket di hari Selasa, dipercepat. Maka itulah pertama kali saya mandi hari Selasa itu, karena mau berangkat lagi ke Jambi. Rapatlah kami di Jambi. Diundang oleh dokter secara offline. Ini maka saya kecewa kepada mereka. Semua pertanyaan dan petunjuk itu dari saya.
kepada dokter-dokter polisi. Kebetulan saya bukannya sombong, saya mengelola rumah sakit 117 rumah sakit. Saya bagian legalnya mengelola ribuan tenaga kesehatan termasuk dokter dan dokter umum sampai profesor doktor, guru besar UI, klien saya. Jadi saya secara umum mengerti tentang ilmu kedokteran. Maka berbicaralah tentang otopsi dengan Pak dokter ini dari RSCM, ketuanya RSPAD. Sementara lab dan ular kita tidak punya dokter forensik, kemudian dari Andalas dan dari Bali. Semua saya minta periksa kapan matinya, apa sebab matinya, periksa ginjalnya, ambil sampel, ambil lambungnya, siapa tahu ada racun, ambil hati, ambil ini, saya suruh minta ambil semua, ambil sampel luka di bahu, ambil sampel rembesan darah di lipatan kaki, semua saya minta. Mereka semua siap. Nah, tetapi sampai detik ini hasilnya kami tidak terima. Dan di rapat terakhir itu baik CCTV maupun dokter baik CCTV maupun pengacara maupun keluarga tidak boleh lagi melihat. Yang boleh kalau kalian punya dokter atau ahli medis katanya atau tenaga medis. Loh, bagaimana ini udah jam 10 jam 11 malam. Bagaimana mencari dokter hanya antara jam 11 ke jam 7 pagi. Orang udah pada tidur. Tapi Tuhan itu baik. Dapat 2. Satu dokter namanya Dokter Martina Aritonang Raja Guguk, satu lagi ada Herlina Hasibuan, pemilik klinik, dia magister kesehatan. Herlina ini kebetulan muslim, kalau Martina Kristen dia. Cocoklah 2 perempuan ini. Kita utus. Dan saya bilang saya bayar, berapapun honorar saya bayar. Yang penting jujur, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian catat. Saya kasih surat tugas. Dan besok semua hasil kerjaan kalian itu harus ada dalam bentuk kertas. Saya akan terima besok, kan begitulah. Semua kalian catat apa percakapan di dalam. Maka pagi-pagi jam 4 walaupun baru tidur 2 jam, kami langsung berangkat ke pelosok dari hotel Swissbell. Kami jam 4 udah meluncur, nyampe jam 6 di lokasi. Maka kami jemputlah orang tua almarhum ke sekolahan. Mereka di situ mengontrak gubuk-gubuk kecil. Kemudian kita bawa ke kuburan. Di kuburan saya sudah siapkan 5 orang dari Ormas PBB, Ormas Batak itu, untuk menggali. Kemudian setelah itu dilakukan ritual adat dan ibadah. Kemudian datang dokter periksa. Setelah itu digali. Digalilah ini, penggaliannya kewalahan, kita ganti lagi, tambah lagi 2-4 lagi, jadi 9. Setelah digali, luar biasanya, mohon maaf, petinya itu tidak bau, wangi sekali. Saya pun bingung, ini wangi apa ini? Mungkin ada yang bilang ini mungkin wangi, tapi itu formalin. Saya kebetulan belum pernah mencium formalin, jadi saya nggak tahu itu wangi apa. Yang jelas wangi segar. Dan orang-orang yang dekat di situ bilangnya wangi kan itu. Dibawa ini ke Rumah Sakit Umum Sungai Bahar. Nah, maka perwakilan kita atau duta kita itu juga ikut masuk yang 2 itu, yang Mbak Herlina maupun Martina. Disitulah mereka kerja 3,5 sampai 4 jam. Mereka catatlah semua. Habis itu sebelumnya kami ada kesepakatan pengukuran secara kedinasan. Tetapi tiba-tiba jenderal ini mengingkari. Alasannya di luar kendali dia. Alasannya kurang administrasi. Loh, kok udah 20 hari administrasi masih kurang, Bang? Ngapain aja kalian? Karena dibilang kurang secara administrasi. Rupanya yang dimaksud kurang secara administrasi itu almarhum ini terlapor oleh hoaxnya Perdi Sambo dan Ibu Putri karena dituduh melakukan pelecehan seksual. Apalagi datang si Patra Emjen mengatakan karena dia lulusan ESSEC University, maka segala sek yang dituduhkan oleh itu nggak bisa dibantah, katanya itu absolut kebenaran. Saya itu lulusan International ESSEC University, sehingga atas nama HAM kalau saya tuduh misalnya terjadi pelecehan seks, maka itu sesuatu yang tidak dibantah, katanya. Oh, ini absolut ini, ya seperti firman Tuhan ini nggak bisa dibantah, kan begitu. Dalilnya si Patra ini kan gitu. Sampai kami ribut di TVRI. Nah, maka saya minta kepada jenderal itu, Pak Jenderal, ini belum ada putusan menyatakan bersalah. Kapan lagi kamu bisa melaksanakan yang benar? Bagaimana kalau nanti di pengadilan ternyata ini tidak terbukti tuduhannya melakukan pelecehan seksual? Maka tolong berikan. Mau kali lagi yang ketiga, saya bilang gitu. Maka si jenderal bilang, ini di luar kemampuan saya.
Makin tidak percaya kita, lo kok Brigjen kok nggak punya power kan gitu. Malah saya disuruh bernegosiasi dengan Kapolres. Kapolresnya saya ajak bernegosiasi, tambah bingung. Mana sih bang, apa AKBP melatih 2, abang sama bintang 1 aja gagal katanya. Mungkin kau lebih hebat, saya bilang, karena kau penguasa daerah sini. Saya bilang ada sinar di pundakmu, saya bilang gitu. Ya udah kau bernegosiasi lah, entah sama saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau pekuburan secara kedinasan. Ini kehormatan berkeluarga, dia anaknya guru dan tugas. Entah dengan siapa mereka bernegosiasi, pergi kurang lebih setengah jam. Pulang-pulang ada saya lihat di depan rumah sakit itu latihan baris per baris, maka saya lega. Walaupun tak diberitahu, saya perkirakan ini penguburan secara kedinasan kepolisian kan itu. Selesai mereka latihan baris per baris, dibisikkan ke saya, bang permohonannya dikabulkan. Tapi saya memang udah live kan di 2 televisi, CNN dan Metro TV. Kemudian di medsos minta dukungan masyarakat. Ini harus dikubur secara kedinasan. Begitu dikubur secara kedinasan kepolisian, ngamuk di Jakarta yang lulusan SC University. Karena dia bilang ini penjahat ini, kenapa pakai bendera merah putih katanya. Dia bilang ini penjahat katanya almarhum ini. Saya nggak ngerti cara belajarnya di mana, apakah sampai pagar atau sampai kelas saya nggak paham. Belum ada putusan pengadilan, tapi dia keberatan. Tapi tidak apa-apa lah. Maka segera saya potret, itu hasil kerjanya. Saya potret, kemudian saya minta notariskan. Yang kau punya notariskan, yang kau punya notariskan. Sesuai yang kalian catat di dalam. Maka keterangan 2 orang ini sama. Walaupun redaksional berbeda, tapi substansional sama, substansinya sama. Cara menulisnya yang beda. Maka secara hukum, kalau saya kirim 1, mungkin terkena unus testis, keterangan 1 orang tidak cukup. Ini saya kirim 2, itulah hebatnya kita. Dikirim 2 dan langsung dinotariskan. Jadi akte notaris. Maka akte notaris tidak bisa diganggu gugat, toh? Nah, habis itu kita pulang ke Jakarta. Saya antar ke Barreskrim, muncul masalah baru. Penyidiknya terima ini bukti semua. Setelah diterima, entah dibawa kemana kita nggak ngerti. Apa dibawa ke toilet, apa kemana nggak ngerti. Pulang-pulang bawa teman perwira menengah. Bang, buktinya ditolak bang. Kok bukti ditolak? Karena bukti yang kami terima nanti yang dari dokter forensik. Nggak apa-apa, ini kan diakui oleh dokter. Kami mengirimkan duta 2 orang. Ini hasil pengamatan mereka. Kau pakai aja ini jadi bukti sementara. Mohon maaf bang, pimpinan kita tidak bisa menerima. Entah siapapun pemimpinnya kita nggak tahu. Entah dibawa ke toilet, entah ke rumah kita nggak tahu. Tapi yang jelas bukti itu ditolak. Bukti pengamatan 2 orang, dokter dan ahli kesehatan. Maka sejak ditolak ini saya sudah berpikir nanti hasil visum terakhir ini nanti yang dari dokter forensik pasti menyesuaikan yang hasil visum pertama. Saya sudah berpikir begitu karena ini data yang begitu akurat kok ditolak. Maka saya sebarlah ini ke media sosial. Salah satu di Kompas TV, di CNN, di Repli Harum, pokoknya di mana saja, termasuk di Henry Turleso. Pokoknya di masyarakat harus tahu, karena masyarakat pemilik negara ini sebagai semacam pemegang sahamnya. Mereka adalah stakeholder, sementara masyarakat stakeholder bahwa negara ini dikelola dengan cara-cara yang jahat. Masyarakat harus tahu. Karena ditolak, maka saya sebarkan ke masyarakat. Ini loh hasil pengamatan 2 dokter yang mereka sendiri meminta. Itu pun terjadi perubahan dari pengacara boleh sama keluarga, pengacara tidak boleh menjadi CCTV, kemudian baik pengacara maupun keluarga termasuk CCTV nggak boleh menjadi harus utus dokter. Dapat dokternya pun tak diakui lagi. Akan aneh ngurus negara macam begini. Maka saya semakin yakin ini pengaruh mafia, terlalu banyak bahkan uang haram jadi begini. Gitu. Maka saya berpikir kenapa polisi kayak begini? Kita harus rebut kepolisian. Tidak boleh lagi polisi macam begini. Saya rindu polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, yang diinginkan oleh rakyat, yang disegani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya pelindung, pengaman dan pelayan masyarakat. Setuju Pak kira-kira? Maka inilah misi kita. Polri, terutama pejabat Polri, tidak boleh lagi menerima hantaran-hantaran dari mafia itu. Baik itu mafia judi, mafia tata niaga narkoba, sabu-sabu, dan smokil-smokil mobil-mobil mewah itu. Tidak boleh lagi. Lebih bagus kita berikan gaji polisi, saya sudah usulkan ke Pak Jokowi atau Presiden, minimal 25 juta sebulan. Generalnya 100 juta lebih. Daripada dia mengabdi kepada mafia, dapat triliunan. Diambil triliunan dari Indonesia, dikasih pejabat kita 1 triliun, begitu lewat perbatasan, baru diterbitkan apa itu namanya? Red notice. Udah sampai mana bang? Udah hampir Singapura katanya. Oke.
Udah sampai mana bang? Udah masuk dari Singapura. Langsung timbulkan red notice. Dicari katanya. Tapi dikirim dulu. Yang lebih lucu lagi, ada kena red notice mafia. Dalam 1 tahun 9 kali mondar-mandir masuk Indonesia. Lalu apa makna red notice-nya? Saya ngalami sendiri itu. Jadi oleh karena itu, saya mengundang seluruh rakyat Indonesia atau mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita selamatkan Indonesia, selamatkan Polri. Sampai kapanpun kita butuh Polri. Memang mayoritas lebih banyak Polri yang bagus-bagus, tetapi mereka tak berkuasa. Yang berkuasa adalah minoritas, yaitu unsur pimpinan. Yang jelas kemarin sudah keluar hasil otopsi. Hasil otopsi itu sampai detik ini tak diberikan ke saya. Diberikannya katanya ke penyidik yang memohon saya. Lucu bukan? Lalu diberikan kepada media secara sepotong-sepotong. Media tak menguasai materinya semua. Loh, kok kepada pemohon tak diberikan, kepada penyidik diberikan, tapi kepada media diberikan sedikit? Ini kan menjadi makin ajaib. Katanya ini rahasia, hanya boleh diberikan kepada penyidik. Kalau rahasia tutup mulut dong. Jangan ngomong kepada media. Antar aja ke penyidik. Oke, hari ini hasil visum et repertum dan otopsi sudah selesai. Saya sudah berikan kepada penyidik. Selesai, tutup mulut. Kalau memang betul. Ini diberitahukan kepada media, tetapi sepotong-sepotong. Dia bilang, tidak ada penganiayaan katanya. Ada kejahatan itu. Tersangka sendiri mengakui kami lakukan kok penganiayaan katanya. Ini antara dokter dengan tersangka jadi beda. Tersangka mengatakan kami jambak-jambak rambutnya dulu katanya. Diseret dari luar karena dia posisinya di luar tadinya. Menjambak rambut dan menyeret-nyeret itu kan penganiayaan. Benar nggak? Tapi dokter forensik ini macam dukun, dia bilang tak ada penganiayaan. Hasil foto-foto saya dan foto-foto keluarga mengatakan ada penganiayaan. Karopenmas mengatakan 5 peluru ditembakkan kena 4, tapi menghasilkan 7 lubang. Lebih hebat lagi nih. Waktu pertama kali. Coba jelaskan peluru macam apa itu, saya bilang. 4 tembakan kena menghasilkan 7 lubang. Saya bilang ini minimal 5 peluru. Minimal 5 peluru. 10 lebih luka. Tolong dijelaskan, saya bilang kepada dokter forensik. Maka dari awal saya sudah katakan 5 peluru. Kemarin dia ngikutin saya. 5 peluru masuk, 4 keluar. Tapi tak tahu arahnya dari mana katanya. Dia tak tahu arahnya, tapi dia menyimpulkan kenapa tangan itu jari-jari kelingking dan jari-jari manis itu patah-patah. Dia bilang akibat apa itu? Serpihan peluru. Hebat pula dia. Apakah ditemukan mesiu di situ? Padahal sudah dibersihin sama dokter Suruhan Sambo. Dari mana dia tahu itu penyebabnya peluru? Peluru yang mana yang menyebabkan jari patah-patah? Coba praktekkan peluru bisa mengakibatkan patah-patah. Ayo dong, kan harus scientific investigation kan gitu. Coba buktikan peluru yang bisa menyebabkan tulang patah-patah. Karena pergelangan tangan patah, jari-jari patah, kemudian lipatan kaki nih, mohon maaf nih, lipatan kaki dengkul, mohon maaf ya, di sini ada rembesan darah. Peluru macam apa yang bisa menyebabkan lipatan kaki ada rembesan darah? Kan harus ada penjelasan yang logis. Lalu hilang 3 organ tubuh, yaitu pankreas, kencing kantung kemih sama empedu. Tapi kemarin dibilang tak ada hilang. Dokter yang mengikuti ini, yang putusan kita mengatakan 3 organ tidak ditemukan, dalam arti hilang. Kemudian otak dari kepala pindah ke dada. Kata si dokter apa kemarin itu? Dokter forensiknya katanya ada semua. Ya memang ada, tapi pindah dari kepala ke dada. Dia bilang alasannya berceceran. Orang di kantong, udah ditaruh di kantong plastik kok masih berceceran. Emangnya kantong plastiknya bocor terus kan gitu. Ganti dengan plastik yang bagus dong, supaya bisa kembali ke sini. Terus kepala ada retak 6. Apakah ini retak akibat peluru atau retak dihantam ke tembok? Kan soal penjelasan. Kenapa bisa retak 6? Nah, harus bisa dibuktikan apakah betul dengan ditembak dari belakang tembus ke hidung kepala retak 6. Harus diuji coba karena ini kebenaran material, bukan formil. Kemudian Baradae katanya menembak dengan Brigadir Joshua. Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya
peluru yang bisa U-turn atau mutar balik? Setahu saya peluru itu hanya di Israel ada, di Israel memang sudah ada. Jadi ditembak dari depan, kalau nggak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu. Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu. Karena saya bikin dalil itu paling cuma pancingan, langsung diajari Baradae. Iya, setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati. Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka. Saya bilang ini kejahatan, sudah lumpuh kok masih ditembak sampai mati, berarti jahat, ada evil mind saya bilang. Jadikan tersangka. Gitu. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung dengan sudut tembak 60. Kalau dia menembak dari atas, nggak mungkin kena di belakang. Kalau kena di belakang itu petak umpet, saya bilang gitu. Maka akhirnya satu persatu dibukakan. Tadinya dibilang pelecehan terjadi ketika baru pulang dari Magelang karena suaminya pergi PCR katanya. Saya langsung patahkan, Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR. Bilang tempat. Padahal saya bukan anggota Polri. Kenapa kok pejabat utama Polri harus kecentilan pergi ke tempat PCR? Tamu aja dikasih gratis kok. Bahkan dia dulu ketika Dirtipidum Polri, dia ngasih gratis itu bilang tempat. Karena Perdi Sambo kan mantan Dirtipidum. Saya setiap kali ke sana itu dicolok hidung saya gratis. Gak bayar, langsung keluarnya hasilnya seketika oleh tenaga nakes. Kok sekarang jadi pejabat utama Polri harus pergi PCR? Ini alibi yang tidak masuk akal, saya bilang. Akhirnya terbuktilah bahwa Perdi Sambo bersama istrinya sama-sama di rumah dinas itu. Akhirnya lapor mereka pun saya minta dihentikan. Itu hoax, saya bilang. Karena dihentikan laporannya, pindah lokus delikti. Tahu kan lokus delikti? Tempat kejadian perkara. Jadi di Magelang katanya. Nggak jadi dia di Duren 3. Nggak jadi di Duren 3 pelecehannya. Pindahlah ke Magelang katanya, kan gitu. Ini macam anak-anak. Kok sudah bintang 2 kok kayak begini? Saya bilang gitu. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya. Kakakmu ini deh, luas sekali, multi talenta, ngerjapan aja mau, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa, masih kecentilan memoto pemerkosanya, lalu dikirim pula ke adiknya, dan dibilang luas sekali. Nggak ngerti apa artinya luas. Mungkin bahasa Jawa kan, luas sekali katanya. Kamu nggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya, bantuin melecehkan maksudnya. Bingung kita. Itu WhatsAppnya saya baca, makin malu mereka. Dan Irjen Pol macam apa, Kadif Propam macam apa, menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Tinggal perintah, dia kan Kadif Propam. Polisinya polisi, tinggal perintah Dirtipidum Jawa atau Kabid Propam Polda Jawa Tengah, tangkap. Istri saya sudah dilecehkan atau diperkosa, kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin WA-WA-an? Sampai detik-detik terakhir dia dibantai. Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada itu begini. Sali margabus matuatano dan porsea. Ada sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya. Kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong. Tapi kalau masih berbohong terus jangan, nggak bisa dipercaya. Tetapi kenapa bisa ini bohong ini terus disebar di Polri? Karena di Polri ada 3 kelompok. Kelompok pertama tutup perkara ini sampai rapat-rapat. Itulah yang dikomandoi staf ahli Kapolri bersama Kadif Propam Polri. Jadi diciptakan hoax di ruang Kapolri oleh Alamsa dan kawan-kawan. Kelompok kedua buka seterang-terangnya. Ada juga bintang 3 yang mau mundur kalau tidak dibuka seterang-terangnya. Kelompok ketiga kambing hitamkan Berada dan Brigadir. Memang Indonesia terkenal dulu tukang kambing hitam, mungkin karena banyak kambing hitam kali. Jadi jangan sampai kena perwira. Lalu saya katakan, kalau kejadiannya tanggal 8, kenapa baru dirilis tanggal 11? Ada apa? Kejadian Jumat dirilis Senin. Karena di hari Minggu kebobolan mereka di Sungai Bahar. Ada penambahan formalin, lalu dipoto, divideokan, dikirim ke saya. Maka saya pandu terus melalui handphone tetangga. Mereka retas
handphone keluarga, saya pakai handphone tetangga 1 kilometer jaraknya, maka komunikasi untuk lakukan ini, lakukan itu. Saya pandu terus. Mereka tidak bisa melacak dari mana yang mengajar-ngajari mereka ini melakukannya. Kemudian tanggal 11 Juli terjadi pencurian uang. Uangnya almarhum bisa pindah pula, dia sudah di kuburan, bisa pula e-banking dari kuburan. Aneh juga kan? Nah, baru tahu saya ada e-banking bisa dikirim dari kuburan. Makin canggih perbankan di sini. Orang mati bisa transaksi duit, kirim duit pula dia. Cuma salah kirim, nggak ke saya dikirim, dikirimnya ke tersangka. Nah, muncul masalah. Kenapa? Karena dokter forensik mengatakan tidak ada penganiayaan. Apa mungkin Joshua dengan rela? Ini loh rekening saya, ini passwordnya, ini pinnya kalau kamu mengambil nanti tanggal 11. Apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya handphone saya, merek Asus. Ini passwordnya handphone saya 3, 4 nomor. Apa iya begitu? Ini loh ATM-nya, ini buku rekeningnya. Ada nggak begitu? Saya jamin nggak ada. Hanya logika yang tidak makan sayur yang ada begitu. Tidak makan sayur dan buah. Yang benar dianiaya dulu, disiksa dulu. Maka diminta passwordnya, dipatahin jarinya misalnya. Kasih nggak passwordnya? Patahin lagi. Akhirnya kesakitan, kasih gitu kan. Kalau itu logis. Karena itu teori psikopat. Psikopat itu menikmati kekejian. Makanya beli buku, saya referensikan bukunya, judulnya Tanpa Nurani. Bahasa Inggrisnya Without Conscience. Itu karangan Robert De Hart, konsultan FBI. Itu bagus sekali. Semua ciri-ciri Ferdy Sambo ada di situ, di dalam buku itu. Beli aja bukunya. Saya tidak bermaksud mempromosikan buku itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ini apalagi LGBT. Jadi bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Ini banyak kali plannya. Yang membuat plan sudah mundur, tapi orang ini lakukan terus plan itu, termasuk oleh rekan saya, rekan advokat Empatra, gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang, BAP tambahan namanya, untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah. Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap. Kapan saja saya datang, siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan. Tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya. Ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik Jenderal Bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp ya bang, jangan ke saya katanya. Lu kenapa? Abang nggak tahu aja ini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya. Lu kok orang ini takut kepada bukti? Harusnya takutlah kepada Maha Pencipta toh? Ini takut kepada bukti. Jadi cara menyerahkan buktinya begini. Dari handphone saya pindahin dulu ke laptop yang tidak terkoneksi internet. Dari laptop pindahin lagi pakai flash disk ke laptopnya penyidik. Bayangkan tuh. Berarti tuduhan saya ada mafia, percaya nggak? Ada mafia itu. Orang ini dari ketakutan. Awalnya saya masih nggak percaya, tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka juga ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau bintang 3 takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya? Nah, itu. Coba paham ya? Kalau bintang 3 takut, berarti yang dihadapinya itu kalau nggak bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kira-kira begitu. Dan ini waktu diutarakan kalimat itu, saya bawa saksi 2 orang mendengarkan. Jadi bukan fitnah. Kemudian mengenai mafia ini, banyak intel saya mengenai peredaran narkoba, mengenai minuman keras. Itu saya tanya, konon seorang BJP ini, Brigadir Jenderal Polisi ini kerja tiap hari nembak-nembak. Setelah dia minum minuman keras, mabuk dia, lagi periksa moralnya polisi. Polisi ini dianggap tidak bermoral, lalu diperiksa oleh dia. Tapi dia sambil periksa sambil mabuk. Tembak sana sini, tembak sana. Itu saya lihat sendiri. Loh ini gimana nih, di garda terdepan tapi kok mabuk-mabuk meriksa etikanya polisi. Ah ini kacau nih. Itulah sebabnya kita harus revit Polri dari tangan
mafia. Tidak boleh lagi mafia antar duit ke pejabat Polri. Tidak boleh antar amplop, antar barang-barang, dan antar segala macam. Modus mereka ini banyak yang punya mobil mewah. Misalnya Rubicon. Misalnya apa itu yang dari Jepang, Lexus dan sebagainya. Tapi itu tak ada atas namanya. Walaupun misalnya atas nama angkatannya, misalnya dia angkatan 95, B 95, HK misalnya. Tapi kalau kita cek itu atas nama PT. Paham modusnya kan? Tapi parkir di rumahnya. Semua mobil-mobil yang mereka pakai itu sudah saya cek, tidak ada atas nama mereka. Itu atas nama PT, entah siapa pun yang punya PT itu. Tapi harga Lexus itu paling murah 1,5 miliar. Rata-rata 3-4 miliar. Dia punya beberapa. Belum rumah. Di mana-mana, belum tanah dan sebagainya. Bahkan ada saya dengar ada rumah sakit juga. Nah, pertanyaannya, kalian kasih berapa sih gaji jenderal? Kalian yang tahu kan? Saya nggak tahu itu. Cocok nggak kira-kira? Nah, kalau nggak cocok berarti ada terima dari mafia. Itu adalah. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Tuhan berkati.